Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Eni Sundari dari Dapur Air Tama. Mari kita sekarang membuat otak-otak dari bandeng. Ya, ini otak-otak bandeng ala Dapur Air Tama. Silahkan tengok bahan-bahan yang telah saya siapkan. Bahan-bahan yang telah saya siapkan adalah seekor ikan bandeng yang ukurannya kira-kira 250 gram sampai 300 gram. Saya sisihkan beserta bumbu-bumbunya, yaitu 1,5 sendok teh lada, 1 sendok teh ketumbar halus, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa. Saya pakai sasa, jadi saya pakai ini sasa. Ini 1. Nah, yang butuhkan yaitu lagi 1 sendok makan gula merah. Bahan-bahan yang lain ada 1 butir telur, 5 butir atau 5 buah cabai merah, 4 butir kemiri, 6 butir bawang merah, 3 butir atau 3 siung bawang putih, seiris kunyit yang dihaluskan, 1 sendok makan santan kara, 2 lembar daun jeruk purut, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas atau laos yang dimemarkan, tidak boleh itu, sejimpit jinten, saya campur dengan merica. Nah, bahan-bahan ini nanti akan saya haluskan, dan ikan ini juga akan saya hancurkan. Nah, ikan ini kita hancurkan dengan palu atau pakai ulekan juga bisa, ibu-ibu ya. Ini dipersiapkan juga, yaitu jarum untuk menjarum isi perutnya nanti untuk menutup supaya tidak berhamburan keluar. Ini saya sisihkan dulu. Saya akan membuat, yaitu akan menghancurkan ikannya. Ikan ini sudah saya bersihkan, isinya yaitu isi perutnya sudah saya bersihkan, sudah saya cuci bersih. Ini tinggal memukul-mukul. Nah, ini dipukul-pukul pakai palu bisa, pakai ulekan juga bisa, ibu-ibu ya. Ini lihat, pelan-pelan saja sampai hancur untuk memisahkan yaitu duri dan dagingnya. Ini sekarang kita harus sudah lembek atau belum, kalau belum lembek dilembekkan dulu. Nah, ini. Coba saya ambilnya dulu bisa atau belum. Nah, ini. Udah, ini durinya saya ambil.
sekarang kita siangi durinya. Kita pisahkan duri dengan dagingnya untuk membuat adonan isi. Nah, ini saya sisihkan dulu, durinya kita pisahkan. Nih ya bunda ya. Duri-duri kita ambil. Cara yang kedua yaitu akan menghancurkan bumbu-bumbunya. Ini semua saya masukkan ke blender. Ini itu tadi adalah penyedap rasa. Ini lada. Ini ketumbar. Ini adalah garam bunda ya, jangan lupa garamnya. Nanti kalau garamnya tidak ada, tidak akan enak ya. Ini adalah 3 butir kemiri, 3 atau 4 boleh. Ini dihancurkan dulu. Ini cabai merah, kan saya potong-potong di sini. Nah, gini bunda, supaya mudah. Seruas kunyit, ya. Enam butir bawang merah atau berambang. Nah, ini supaya enak rasanya nanti. Nah, ini semua potong kecil-kecil supaya cepat hancur ya. Nyedap rasa saya pakai salsa. Untuk 1 sendok makan santan saya pakai kara. Ini 1 sendok makan gula merah saya masukkan. Nah, ya bunda ya, jadi jangan lupa. Ini ada serai, daun jeruk, dan lengkuas. Ini tidak usah dihancurkan, ini nanti dikeprek atau dimemarkan. Ini saya masukkan semua ke dalam blender. Proses pemblenderan bumbu sampai halus, blender sampai halus. Nah, nih siap blender. Nah, ibu-ibu, ini daging bandeng yang sudah hancur kita haluskan lagi sambil memilih duri-duri yang masih tersisa. Hancur. Mari kita proses pembuatan isi atau pemasak, yaitu memasak daging ikan bandeng bersama bumbu-bumbu untuk mengisi ikannya menjadi otak-otak yang lezat. Ya, mari kita bunda, kita proses membuat isinya, yaitu memasak dagingnya ini. Nah, selanjutnya bunda, kita melanjutkan proses pembuatan isi atau pemasakan daging ikan bandeng. Mari pertama-tama saya masukkan minyak goreng sebanyak 3 sendok, kurang lebih 3 sendok.
atau 4 sendok juga boleh. Kalau kurang ditambah nanti ya. Ini proses pembuatan isi. Yang kedua adalah kita nyalakan kompornya. Kompor jangan terlalu besar. Kita nyalakan kompornya, kita ratakan minyaknya. Kita taruh di sebelah saja ya. Ini proses ini. Pertama-tama kita masukkan bumbu halus. Itu ini bumbu halus saya masukkan. Nah, udah harus jalannya siap untuk memasak dengan hati. Kalau dengan hati, memasak dengan hati, cinta kepada keluarga, akan meraih hasil kesuksesan hasilnya. Ya. Ini kita tumis bumbu halusnya. Kita masukkan serai, lengkuas, dan daun jeruk purut. Kita tumis sampai harum. Tambahkan 1 sendok santan. Saya pakai santan kara yang sudah siap dipakai, siap dikonsumsi. 1 sendok. Kecilkan api kecil mungkin. Sekarang pecahkan telur 1. Setelah kita pecahkan telur, kita kocok lepas. Ya, ini ya, bunda begini aja. Masukkan ke bumbu, aduk kembali. Nah, diaduk sampai rata. Masukkan daging ikan bandeng dalam bumbu ini. Kita aduk kembali sampai rata. Jadi satu, rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, tunggu sebentar, kira-kira 10 menit atau 15 menit supaya isi atau ikan ini dingin, agak dingin. Bisa kita masukkan supaya tidak kepanasan kita. Nanti kan ini sudah tinggal mengisi ke dalam perut ikan. Sekarang kita proses pengisian ikan ini. Kita siapkan dulu yaitu jarum beserta benangnya untuk menjahit nanti. Ini akan saya ambil daun-daun yang tidak berguna ini, kita sisihkan dulu. Nah, ini kita rapikan. Nah, ini bunda ya harus selalu bersih ini, bersih, jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut. Kita proses pengisian ikan. Kita masukkan semua ke dalam perut sampai penuh. Nah, kita masukkan sampai penuh.
Setelah penuh kita jahit perutnya supaya kembali tertutup. Nih saya siapkan jarum, kita jahit dari atas ke bawah. Ratakan. Setelah selesai, ini penjahitan penjarumannya sudah selesai. Kita potong benangnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita tinggal mengukus. Ini harus dikukus dulu supaya masak dan mudah digoreng nanti. Loh, kok dagingnya masih? Ya, tidak apa-apa. Nih masih tidak apa-apa. Nanti bisa dicampur dengan telur yang kelebihan kocokannya tadi. Kalau sudah diisi penuh sampai tertutup, itu ditutup, dijahit, perutnya dijahit, kemudian kita proses pengukusan selama kira-kira 20 menit. Ini proses pengukusan kira-kira selama 20 menit atau sampai masak, kemudian dinginkan. Nah, ini lihat, ikannya harus ditata dengan rapi, nah, supaya nanti bagus hasilnya. Nah, selama kurang lebih 20 menit Bunda matikan kompor dan buka tutupnya dan dinginkan ikannya untuk siap digoreng. Setelah dingin Bunda, mari kita proses penggorengannya ya. Untuk penggoreng otak-otak bandeng ini kita perlu 1 butir telur. Kita pecahkan 1 butir telur. Kocok lepas ya, tambahkan sedikit garam, dikit saja, kocok lagi. Kita angkat ikannya, kita masukkan ke kocokan telur. Ratakan telurnya, diratakan. Tekan apinya kecil saja, jangan terlalu besar. Tambahkan kocokan ini telur supaya menutup. Sudah berwarna kecoklatan, ini sudah berwarna kecoklatan, akan saya angkat. Otak-otak bandeng sudah matang, tinggal menyajikan.
ya. Ini hasil akhir dari pembuatan kotak-kotak bandeng ala dapur Ertama. Silahkan mencoba dan mencicipi lezatnya masakan ini. Semoga disayangi keluarga. Dan jangan lupa subscribe, like di dapur Ertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.